Halo Sobat TKJ Indonesia, selamat datang di channel TKJ Indonesia, yaitu channel yang membahas tentang ilmu-ilmu TKJ, mulai dari konfigurasi mikrotik, konfigurasi Cisco, konfigurasi Linux, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang instalasi Debian 9 CLI di VirtualBox. Sebelum saya memulai instalasinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, like, and share. Dan pastikan kalian sudah klik tombol lonceng ya. Karena setiap kalian klik tombol lonceng, itu video yang baru kami upload tuh akan muncul notif di perangkat Android kalian. Oke, saya tunggu. Jika sudah klik subscribe, kita akan mulai instalasinya. Di sini sebelum memulai instalasi, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan kalian harus mempunyai mesin virtual. Di sini saya menggunakan mesin VirtualBox untuk menginstalasinya. Tapi jika kalian menggunakan mesin virtual lainnya seperti VMware ini, tidak masalah. Lalu yang kedua, bahan yang kedua, pastikan kalian sudah mempunyai ISO Debian 9. Di sini saya menginstal Debian 9 ya. Di sini saya ada ISO Debian 9 3 DVD, DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Kak, bedanya apa sih setiap DVD? Nah, di bedanya setiap ISO Debian 9 di setiap DVD itu berbeda. Perbedaannya perbedaan paket penginstalannya. Jadi, jikalau kalian mempunyai ISO Debian DVD 1 saja, itu tidak masalah. Kalian masih bisa menginstalnya, tetapi paket kalian tidak lengkap. Untuk menginstalasi paket-paket seperti install Samba dan lain-lainnya, itu tidak lengkap. Jadi kalian harus mengambil paket-paket dari web-web yang menyediakan repositori untuk Debian 9. Oke, jika sudah paham, kita langsung memulai instalasinya. Yang pertama, kita buka mesin virtual. Saya menggunakan VirtualBox ya. Kita klik new. Kita klik new untuk membuat mesin virtual baru. Kita masukkan namanya Debian 9 CLI. Di sini otomatis type dan version mengikutinya. Type-nya Linux, versinya Debian 64 bit karena laptop saya menggunakan 64 bit. Klik next. Untuk memorinya kita beri 1024 aja, nggak masalah. Kita langsung next. Pada harddisknya kita pilih create virtual harddisk now ya, yang tengah nih. Klik harddisk tipe. Nah, harddisk file tipe kita pilih FDI, VirtualBox Disk Image. Oke, storage on physical harddisk kita pilih dynamic allocated. Nah, next. Nah, untuk RAM-nya ini kita kasih 100 GB aja. Kalian bisa ngasih semau kalian. Di sini saya memberi 100 GB ya. Kita klik. Otomatis mesin Debian CLI sudah terbuat nih. Kita langsung jalankan aja nih. Kita klik start. Oke, lagi loading, harap bersabar. Nah, di sini ada pemasukan ISO Debian 9. Di sini langsung kita masukin ISO Debian 9 ya. Dengan cara klik logo folder nih. Kita klik add. Kita masukkan ISO Debian 9 kita. Masukkan DVD 1 terlebih dahulu. Klik open. Oke. Nah, maka di sini ada ISO Debian DVD 1 kalian. Langsung kita klik start untuk menjalankannya. Nah, di sini adalah tampilan home penginstalan Debian 9 kalian. Di sini ada pilihan graphical install. Nah, bedanya apa sih? Kalau graphical install berarti kita menginstalasi Debian menggunakan sistem GUI atau sistem grafik. Kalau kita menggunakan install saja berarti kita menginstal Debian menggunakan CLI ya. Karena di sini video kali ini saya menggunakan CLI, jadi saya klik install saja. Enter. Ini harap loading. Di sini ada pemilihan bahasa. Kita pilih English karena bahasa Indonesia tidak ada di sini. Enter. Untuk pemilihan negara kita pilih Indonesia. Karena di bagian sini tidak ada, kita pilih other. Kita pilih Asia karena Indonesia terletak di Asia. Indonesia. Oke. Nah, untuk country to base default locate setting on, kita defaultkan saja yaitu United States. Pada bagian key map to use kita default, enter. Lagi loading, harap sabar.
itu nah di sini ada bacaan name server address. Oke, untuk name server address kita bisa masukkan nama Debian saja, sudah default Debian. Yuk, nah untuk hostname-nya kita kasih nama Debian juga deh, Debian juga. Kita samain aja ya biar kita pada saat memasuki mode CLI tidak bingung dalam masukkan user dan passwordnya. Enter. Domain name kita kosongkan saja karena kita tidak membuat DNS. Domain itu berfungsi untuk DNS. Nah, root password kita masukkan root passwordnya sesuai kalian ya, bebas. Yuk. Oke, masukkan lagi passwordnya. Full name for the new user kita masukin Debian aja, samain agar tidak bingung pada saat masuk ke mode CLI-nya. Masukkan passwordnya samain aja ya, tapi bebas sih supaya kita tidak lupa passwordnya. Nah, select a city in your time zone. Di sini ada pemilihan daerah kita. Karena saya berasal dari Jakarta, jadi saya memilih Western. Atau kalian berasal dari Papua, kalian bisa memilih Eastern. Oke, kita pilih Western. Loading. Partition method. Di sini kita akan akan mengatur partisi-partisi Debian 9. Kalau kalian ingin menggunakan otomatis partisi Debian itu teratur secara otomatis, kan pilih yang atas nih, yang use entry disk. Di sini saya akan mengaturnya secara manual. Enter manual. Nah, pada bagian ini SCSI1 kita enter, kita yes. Otomatis ada free space 107,4 GB. Kita klik enter. Kita klik create a new partition. Kita kasih 8 GB untuk swap area. Kita pastikan membuat swap ya, agar proses bootingnya berjalan dengan lancar. Oke. Nah, pada bagian ini kita pilih swap area untuk proses booting. Ingat, swap area untuk proses booting, agar proses bootingnya berjalan dengan lancar. Kalau kita nggak ada swap, kita nggak bisa booting. Nah, untuk free space-nya kita kasih buat root aja. Semuanya kita kasihkan buat root. Nah, di sini mount point-nya slash ini berarti tanda root. Kita langsung down. Oke, kita finish partition. Kalau kalian sudah yakin akan partisi kalian bisa langsung klik memory yes, right, change, menyimpan partisi. Nah, ini lagi partisi format, lagi loading partisi. Install the base system. Biasanya sih di sini lama nih. Biasanya ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, selesai. Nah, ini ada tambah lagi nih, kayaknya agak lama. Nah, di sini ada configure the pack manager. Nah, di sini fungsinya DVD kita masukkan. Kita akan meng-scan DVD agar paket-paket Debian yang kita install ini lengkap dalam paket instalasinya. Kita pilih yes. Yes. Oke. Kita ganti ke DVD 2. Cara mengganti gimana sih, Kak? Nah, kalian klik tanda logo di pojok bawah ini. Kita klik tanda logo CD. Kita cari Debian 9 CD 2, DVD 2. Nah, open, force unmount, yes. Oke. Nah, otomatis ini otomatis DVD binary 2 sudah ke scan nih. Kita scan lagi ya. Scan. Oke. Lalu kita masukkan DVD 3 dari Debian 9. Klik tanda logo CD di bawah. Klik close this file. Masukkan DVD 3 Debian. Oke, first unmount. Yes. Oke. Maka DVD 3 sudah masuk nih, kita scan dengan klik yes. Oke, untuk lanjutkan instalasi, kita kembalikan ke DVD 1. First unmount. Yes. Oke, DVD 1 sudah masuk, kita klik no untuk lanjutkan instalasi ya. Lagi loading, configure apt. Oh, kita ini
Configure popularity contest, participate in the pack use survey. Kalau kita mengklik yes, kita akan mensurvey Debian 9, lalu kita akan diarahkan ke webnya. Tapi kalau kita tidak mau survei, kita klik no saja. Sudah. Saya akan menjelaskan tentang Debian 9 sih dari beberapa sumber. Oh, ada lagi nih. Software selection. Ini adalah pemilihan software. Apa aja yang kita menambahkan kepada fitur-fitur Debian 9. Karena saya menggunakan mode CLI, jadi di sini saya unchecklist. Print server tidak dibutuhkan sih. Checklist SSH kita tandain. Oke. Di sini saya membutuhkan dua fitur Debian. Yang pertama SSH server, yang kedua standar system utilities. Kalau kalian ingin menambahkan web server, print server, yang lain-lainnya, itu tidak masalah. Sebutuhnya kalian ya. Oke, sudah, kita klik continue. Yang di loading, Debian itu kayak sistem operasi sistem tentunya. Operasi sistem komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas atau gratis lah istilahnya, dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU General Public Lisensi. Nah, dan lisensi itu perangkat lunak bebas lainnya. Debian distribusikan dengan akses ke repositori dengan ribuan paket perangkat lunak yang siap untuk instalasi. Debian dapat digunakan pada beragam perangkat keras, mulai dari laptop, PC, telepon, dan server. Debian fokus pada kestabilan dan keamanan. Nah, tentunya itu Linux aman, karena banyak para hacker sih memakai Linux, makanya Linux sangat aman karena didesain untuk security Linux. Dengan memperhitungkan distro berbasis Debian seperti Ubuntu, Xubuntu, Nopix, Mint, Backtrack, dan sebagainya, maka Debian merupakan distro Linux yang paling banyak digunakan di dunia loh. Istilahnya Debian itu udah populer banget. Debian dikenal karena pilihannya yang beragam. Rilis stabil saat ini memuat lebih dari 29.000 paket perangkat lunak untuk 9 arsitektur komputer. Debian menggunakan kernel Linux dan juga menggunakan 2 kernel FreeBSD. Tuh, arsitektur di komputer ini tuh kayak mulai dari Intel AMD 32 bit, X86 64 bit, dan umumnya ditemukan pada komputer pribadi hingga arsitektur ARM yang umumnya ditemukan di sistem embedded dan server mainframe IBM S-Series. Nah, pendiri Debian tuh seperti yang saya tadi bilang tadi tuh, pendiri Debian tuh namanya Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian Melan dengan mantan kekasihnya Deborah Lane. Wow, berarti Debian latar belakangnya penuh cinta sih kayaknya. Buktinya namanya terinspirasi dari nama mantan kekasihnya, Deborah Lane, Deb dan Lan. Keren sih, latar belakangnya cinta tuh. Pada awalnya Lan memulai dengan memodifikasi distribusi SLS, Soft Landing Linux System. Namun ia nggak puas dengan SLS yang telah dimodifikasi olehnya, sehingga ia memperdapat bahwa lebih baik membangun sistem dari nol. Oke, di sini ada penginstalan grup bootloader. Di sini kita harus yes, karena kalau kita klik no berarti kita tidak ada untuk program ngebootingnya awal. Kita pilih yes untuk penginstalan grup booting. Oke, di sini kita pilih device for bootloader. Kita pilih dev /SDA untuk bagikan harddisk ya. Kalau di perangkat asli itu sebagikan harddisk kalian. Kita enter dev SDA. Finish the installation. Oke, instalasi komplit. Kita klik continue. Nah, maka otomatis CD-nya sudah dicabut otomatis nih, supaya instalasi ulang itu tidak berjalan. Kita enter aja. Oke, di sini ada bacaan Debian login. Kita masukkan Debian ya. Passwordnya Debian. Passwordnya password yang tadi kalian buat. Oke, bisa.
kita masuk ke mode user. Masukkan passwordnya. Oke, otomatis penginstalan Debian 9 CLI sudah selesai. Oke, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan, dan bila kalian ingin bertanya tentang seputar Debian, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Oke, instalasi selesai, instalasi Debian telah selesai. Pastikan kalian klik tombol subscribe, like, and share, dan pastikan kalian klik tanda lonceng ya. Jangan lupa, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.